Cuman ujian. Yang pertama pakai dulu. Masuk ujian dulu dibaca ya. Dari persiapan. Iya. Sibuk. Hidungnya. Bagi sedih. Seneng loh. Ya setidaknya nanti nempel sedikit buat mata. Sebenarnya kan ini nanti kamu Sambil berdiri aja dulu yang tadi mau ngecek tanda-tanda kematian ya, setelah membimbing pasien kritis yang menjelang namanya membimbing pasien menjelang ajal, apa namanya, kita pastikan apakah dia sudah meninggal atau belum dengan cara satu melakukan ini ya, langsung aja buat amnya periksa nadi. Iya di situ nanti kan. Yang pertama itu periksa nadi dengan meraba pergelangan tangan lansia. Ujian teraba. Terus yang kedua itu Nanti ujian, pas lagi ujian meriksa nadi ya. Kan pertama tadi membimbing pasien menjelang ajal, kemudian yang kedua memeriksa atau mengecek tanda-tanda kematian. Yang pertama yaitu meraba denyut nadi. Hasilnya denyut nadi tidak teraba. Terus yang kedua periksa nafas dengan melihat pergerakan dada. ya, melihat atau dengan ya, meraba seperti pada saat kalian praktek TTV ya. Dada kan, berarti di mana dada? Sini ya, atau di tengah-tengah sini, tapi jangan ya. Takutnya tiba-tiba dia sadar karena dipegang area sensitif. Oh, meninggal sadar lagi. Nafas Menyusuri. sudah tidak bernafas. Tidak ada pergerakan, Tidak ada pergerakan dada. atau bisa juga dengan sini ya, di hidung. Ya, ada nggak? Dia nggak sih? Ada. Oke, yang ketiga Periksa refleks pupil mata dengan menggunakan pen. light. nanti tambahin situ ya. Seharusnya dia merem ya. Matanya dibuka. Dibuka. Oh, dibuka. Dia kan kita bisa merem kan, alias melek gitu. Dibuka, kemudian diarahkan. Gawat ini sudah tidak merasakan. Iya. Sudah tidak ada pelebaran pupil mata. Ya, terus Lalu beritahu kepada keluarga tentang kondisi lansia dan tindakan yang akan dilakukan. keluarganya boleh. Kamu gimana, Bu? Ya. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum atau selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Bu, saya Arafa. Asisten perawat yang bertugas menangani keluarga ibu. Benar ini dengan keluarganya. Usia 17 tahun. tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jalan Depok. Dokter yang menanganinya Dokter Robert misalnya. Dokter yang menanganinya Dokter Robert. Benar. Baik Ibu, saya izin menginformasikan atas instruksi dari Dokter Robert bahwa kami tenaga kesehatan sudah berusaha sebaik mungkin ya, akan tetapi Tuhan Kehendak berkehendak lain. Jadi pada pukul misalnya pas lagi kamu periksa itu jam 11, pada pukul 11 hari ini
meninggal dunia. Yuk, kamu pura-pura nangis nanti. Bu, sabar ya Bu. Dia pasti bakal pergi. Sabar ya Bu. Sekarang Ibu Puji tuh udah tidur. Ya boleh. Tidur lagi. Bener nangis sama. Bahagia. Orang ininya bahagia gimana sih anaknya? Ibu yang sabar ya. Yang sabar ya. Diterima ibadahnya. Ibu sehat selalu, jaga kesehatan. Ya gitu terus. Baik Ibu, apakah Ibu akan melihatnya sekarang? Itu kan apa? Kalimat langsung siapa? Ya, nanti. Jadi kalau sudah menginformasikan, silakan kasih kesempatan keluarganya untuk berduka. Tapi jangan ngomong, Ibu mau melihat, saya kasih waktu 5 menit gitu, jangan ya. Terserah dia mau berapa lama. Jadi baik Ibu, silakan Ibu boleh melihat keluarganya. Ya, saya tinggal dulu ya Ibu ya. Kamu tinggal. Kemudian jangan saya tinggal ya Ibu 5 menit, saya bertemu lagi di sini. Biarkan dia berduka. Kan bisa aja. Fase meninggal itu, fase pasien berduka itu ada berapa tahap? Ada berapa tahap? 2 3 Kelompok. Itu belum presentasi. Emang iya, ada 5 tahap. Pertama, Belum. pasien atau keluarga berduka. Kamu kalau berduka apa dulu? Apa langsung percaya atau apa? Percaya. Percaya. Cari bukti. Ya, namanya fase apa? Validasi. Berjaining ya, berjaining. Waktu tawar menawar. Ya, nggak mungkin pasti dokter yang salah suntik, salah obat, salah tindakan atau apapun itu. Ya, itu namanya tawar menawar. Ya. Kemudian ada fase anger, marah. Kenapa sih bukan ibu aja misalnya? Ibu kan udah tua ya, udah marah. Terus apa lagi? Fase apa lagi? Acceptance itu terakhir. Kalau sudah penerimaan, ya ada fase diam, ya depresi, ya. Jadi sudah mulai dia tawar menawar, dia marah, kemudian dia akhirnya akan merenung. Apa iya? Oh iya ya, mungkin salah saya. Oh mungkin memang sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian baru tahap penerimaan. Ya, jadi nanti terserah keluarga kalian mau seperti apa. Apakah mau marah sama perawatnya? Tadi kan pas kalian informasi, terserah kamu mau bagaimana. Nah, respon perawat harus bisa menenangkan, menjelaskan. Kalau pasiennya marah, berarti kamu harus menjelaskan. Duduk dulu ibu ya, apa ya? Enggak, tadi baik-baik aja, kok bisa tiba-tiba sudah nggak ada? Bisa jadi kayak gitu kan? Benar nggak? Ada nggak pernah yang kayak gitu? Ada. Yang misalnya seperti itu. Jadi kamu harus bisa sama dia ibu ya. Tadi obat yang diberikan ini ibu. Tadi kita sudah melakukan ini ibu, sudah di RJP, sudah dikasih
nafas apa namanya, sudah dikasih oksigen, sudah dikasih misalnya suction, sudah dikasih obat yang tadinya hanya 500 gram jadi misalnya 1000 atau berapa gitu ya, dosisnya sudah dinaikkan ibu gitu. Harusnya satu tablet ya, dosisnya satu kemudian ditambahkan, tapi memang kondisinya memang yang sudah tidak memungkinkan ya. Ibu yang sabar, semoga ini yang terbaik buat anak ibu ya. Oke, sudah ya, seperti itu ya. Oh iya, baik ibu, apakah sudah selesai misalnya untuk melihatnya? Jika sudah, saya izin untuk melakukan perawatan jenazah. Nah, barulah ke tahap selanjutnya. Nanti kalimat itu harus hafal. Minggu depan sudah harus hafal. Silakan rangkai. Cari Google banyak. Lalu selanjutnya ada persiapan bahan dan alatnya. Yang pertama itu Udah nggak usah baca ya. Oh, yang salah. Nanti hafalin sendiri alat-alatnya. Lalu ada prosedur tindakan. Yang pertama itu cuci tangan. Ya. Udah cuci tangan, udah beres. Lalu pakai sarung tangan. Nah, yang sorry. Sama seperti dengan perawatan kalian kepada pasien yang masih hidup. Tadi kan sudah menyiapkan alat. Kalau sama pasien hidup kamu ngapain? Sebelum pakai orientasi perkenalan. Iya, kita nggak usah kenalin diri, cuma izin aja. Ya. Tadi kan sebenarnya kan menutup mata. Boleh kalau misalnya kondisinya memang matanya itu memang terbuka, boleh dari awal. Ya. Ya, tapi izin dulu ya. Tadi izin kamu ya. Ya, kamu misalnya kalau terserah yang mau izin. Ibu, bukan izin itu. Oh, ada. Ini ibu nggak ngomong bohong ya. Ini nyata. Ibu kan udah pernah ngomong pas pembelajaran perawatan jenazah, pasti ibu yang ngajarin. Ibu udah ngomong, kamu kalau mau perawatan jenazah jangan nggak izin kayak kamu ke pasien hidup. Kamu tetap harus ngomong, ibu saya izin merawat atau merapikan itu ya, mengelap atau merapikan ya, dan merawat ya, dia harus izin. Dan tiba-tiba dia nggak izin terus datang. Di kayak diarep-arep gitu. Yang nggak tahu ya apa itu pikiran atau apa. Pokoknya ini nggak cerita bohong, tapi dari kakak kelas ada yang seperti itu. Ya makanya segala sesuatu, kamu kan kalau lewat kuburan juga disuruh salam kan? Iya. Ya itu kan sama kayak gitu. Kamu mau itu ya juga harus izin ya. Apa namanya, layaknya kalian seperti ke pasien pada umumnya. Tapi ya izinnya justru kamu kan harus gak gitu kan, kita nggak ngerti ya. Bilang. Ibu kalau dia jawab gimana bu? Oh berarti hidup? Berarti hidup lagi? Ya nanti kasih tahu keluarga. Bu, jangan sedih-sedih lagi ibu. Ibu jadi dia meninggal. Alhamdulillah. Jadi cek lah bener nggak? Ibu ininya tadi udah masuk. Iya iya. Kalau disuruh ulang. Jam berapa sekarang? Waduh. Masih bisa 15 menit lagi ya? Nanti kali-kali. Kalau nggak mau usah itu. Ini kan udah ketahuan dia meninggal. Siapkan apa? Ini yang kali-kalinya. Udah izin kan tadi ya? Dibuka. Siapkan. Itunya dulu. Udah. Dan nanti pakai handscoon. Sebelum pakai handscoon, siapkan tali-talinya. Ambil itu. Rasa. Hidupin. Iya. Ini siapkan dulu. Nanti siapin kayak gini. Ya. Jadi ilfil aja. Ibu itu kenapa? Ya biar nggak mangap sih tau gue. Kan itu tadi ini kan apa? Biar posisinya apa? Nggak mangap. Mulutnya menutup. Best zoom dah. Ini nanti kebayang lagi ya. Ini kan biar awet apa irit, agak irit sedikit ya. Jadi ibu buat ibu nggak apa-apa ya. Sedangkan apa ya? Kalau bisa kita sampai rumah
Jadi mau itu malah. Ini caranya buat kepala. Kemudian nanti kan begini. Yang penting nanti jangan tali mati ya. Kamu harus ingat ini di kaki, ini di kepala. Ini buat di itu aja jempol. Oh ya, nemteknya udah dapat kamu. Kepala. Baru kepala ini belum. 1, 2 lagi. Kepala 1, tangan 1, kaki 1, jempol 1. Nemtek belum berarti ya? Masih barang berharga. Kamu ada barang berharga nggak? Kuncimu. Oh ada ya. Kaki. Kemudian nanti nih apa? Setiap tadi yang mau ditali harus ada lagi Pak. Harus ada pengganjalnya. Apa namanya ya? Jangan langsung ke kulit. Harus ada ininya, pengganjal lah istilahnya. Biar kenapa? Misalnya kayak gini nanti di tengah-tengahnya tuh harus ada kasanya. Jadi nggak lengket. Ya. Kita kan nggak tahu ya kondisi nanti apakah rumah pasien misalnya jauh, jadi nanti biar nggak lengket, antara ini nanti harus ada pengganjalnya. Ya. Ini kan nanti di sini 1. Keringetan dong Arbi. Aduh deh. Lalu atur lingkungan sekitar tempat tidur. Tadi kan sudah izin ya. Kita izin. Misalnya kamu tadi mau ngomong apa namanya, menutup mata dulu karena posisinya matanya terbuka, tinggal setelah izin baca atur lingkungan, kemudian baca bismillah untuk baca doa untuk menutup mata ya, sambil bismillahirrahmanirrahim sambil ditutup sambil membaca doa yang tadi ya, biar nggak lama ya. Oke, setelah itu baru Tempatkan dan atur jenazah pada posisi terlentang. ya terlentang. Terus ininya diambil ya. Nah, nanti akan dipakai kurang sini. Terus Lepaskan semua alat kesehatan jika ada. ceritanya ada nanti dipakai infus ya, kitanya pakai infus, dilepas infusnya. Ini pinfus, dilepas infusnya. Ya kalau lepas infus kan di itu dulu ya, nanti dilepas ya. Nanti pakai infus ya, terserah mau pakai infus mau pakai apa, oksigen boleh, silakan ya. Kemudian nah kamu mau nyiapin oh di situ nggak ada bengkok ya. Terus tambahin nanti bengkok ya, Bengkok. Lalu berikan barang pasien kepada keluarga dengan identitasnya. jadi kan melepaskan, oh ternyata pas lagi melepaskan alat-alat ada jam. Nah jam ini nanti dimasukkan, ada tempatnya, ada namanya, nanti hari ini nama pasien siapa, barangnya apa, dikasih identitas barangnya, kemudian diserahkan kepada keluarga. Ibu, ini tadi saya temukan ada di almarhum, apa benar ini milik almarhum gitu? Itu tadi saya temukan di ya apa Almarhumah ya, atau ya terserah kamu mau pasien kayak apa kayak ya benar sus ya, silakan ya ibu. saya serahkan ya
Iya Bu, iya sus, makasih. Siapa tahu harganya 1 miliar nih. Nanti kalau nggak dikembaliin, ya kan? Kamu yang kena polisi nanti. Yuk. Lalu bersihkan jenazah. Ya, nanti pakai wash glove ya. Kalau sementara nanti pakai, di sini kan tadi pakainya wash lap, ya. Mulai dari muka seperti memandikan. Ya, ya. Ya, gitu aja bohong-bohong. Tapi nanti besok pakai wash glove ya, yang sekali pakai. Kemudian kalau di sini pakai handuk kayak biasa. Itu handuk yang ingat ya, kalau misalnya tadi posisinya pasiennya terbuka mulutnya, maaf, nanti pasang ini. Jadi nggak usah nunggu tutup ini handuk. Kalau posisinya pasiennya mulutnya terbuka, langsung begini, ya, biar digulung, ya. Kan kalau mau memandikan pakai handuk kan? Ya, gini aja. Lap dari kanan, terjauh, terdekat gitu kan? Nanti kalau waslop kan cuma sekali doang, nggak usah pakai sabun-sabun ya. Sudah selesai, kemudian di bagian kaki berarti di bawahnya kan? Nah. Nanti berarti pakai keranjang ya, tambahkan keranjang kotor ya. Ya udah selesai. Badannya juga nggak Bu? Nggak usah banyak-banyak. Tangan Udah, kelihatan kaki aja, Bu. Kamu mau sama seperti memandikan? Enggak Bu, kan saya nanya aja. Biar simple ya. Iya. Nah, nanti, nah, keranjang. Anggap aja di situ keranjang kotor. Nah, terus, Lalu tempatkan satu bantal di bawah kepala. ya, tiga lagi bantalnya. Terus, Tutup kelopak mata. Jika tidak tertutup, maka bisa ditutup dengan kapas atau pasta basah dan diberikan plester. iya, ya. Tadi kenapa ibu bilang dari awal sudah ditutup? Kalau posisinya matanya terbuka, nggak apa-apa, daripada kamu mau melakukan terus kamu takut dia melek, bener nggak? Ya, bener nggak sih? Nah, nanti tetap matanya ditutup. Kenapa? Karena kalau orang meninggal, segala apapun yang ada di dalam tubuh itu akan keluar. Cairannya akan keluar. Di hidung, di mata yang ada lubangnya. Mata ada lubangnya? Ada. Ditutup. Nanti kalau kurang tinggal. Tadi kan ada yang tipis tuh. Itu juga mikrofon. Tadi kan sudah ditutup mata itu ya awal ya. Karena ibu khawatir nanti kalau mulai kamunya malah jadi lari. Bener gak sih? Wow. Lagi bisa tuh lah. Mama matanya sama. Saya kira ininya satu aja. Lalu tutup daerah lubang hidung dan telinga menggunakan kapas jika ada cairan yang keluar. Tutup Pak. Semuanya satu-satu. Puji, Yang gede. Puji jawab. Ya, pakai aja. Ya. Ya, pilek udah pilek. Gak kuat banget. Tolong itu alarm sholat. Yuk. Lalu ambil gigi palsu jika memakai, katupkan rahang atau mulut dan ikat. Karena itu kan tadi kan sementara ya, karena itu nanti coba lihat dulu ada nggak gigi masuk, jika nggak ada langsung kan tadi sudah itu, ini kan diambil kemudian ditali ya kan? Tali nggak? Kan tadi sudah.
Terus habis itu Lalu tempatkan kedua tangan di atas abdomen dan ikat pergelangannya. ini karena tadi kan biar apa sih ya kan kasih itu di atasnya apanya ini bantalannya. Serem banget Ji, serius sumpah, beneran. ini karena ada rambutnya jadi maaf ya kalau nanti keikutan ya kayak ini nanti nggak usah dipakai bantalan juga nggak apa-apa. Ini karena tadi itu Kayak ini cowok Agus. lanjut tangan nah Dan ikat. gimana ini dulu tangan belum kan ini nggak sih ya nggak tahu kamu tadi ini bantalannya ya harus karena tadi biar nggak lengket. Emang kalau yang meninggal masih bisa lengket? Ya lebam biasanya nanti kan pasien kan tahapannya nanti lebam ini terlalu besar jangan di salah iya aja coba sih sama besok dulu satu lagi itu taruh di sini ya. Kenapa harus ditali begini? Biar nanti kalau ke keranda atau ke liang lahat juga bukan guling. Nanti kalau kayak gini ya tangannya akan begini, mah kuat nggak nanti di liang lahat? Kamu angkat kakinya begini juga kan nanti nggak muat di liang lahat kan? Ibu ini kan buat tangan ya. Split di akhirat. Garinya kayak daerah sana kayak bangun subuh ini. Karena saya namain ikat mati bu. Enggak, ini pas banget soalnya. Sakit kan? Harusnya nggak boleh ikat mati ya, cuman karena terus di sini itu ikat mati juga. Kenapa sih harus ini? Mana mungkin lagi? Nanti itu juga ditali antara jempol dan jempol. Dan ininya tengah-tengahnya. Ya, baru ini baru. Ada habis ini aja. Anggap ini bantalan ya. Apa sih kamu nanti kalau besok minggu depan nggak bisa awas? Iya, maaf. Kenapa jempolnya di Biar nggak ngefi kakinya. Kenapa sih? nanti dikasih identitas, nanti ibu cari. Taruh di jempolnya. Udah selesai kan? Ambil itu kain kafannya. Ntar ya Miss, Miss mau mulai sama yang lain dulu apa gimana? Mita sama Fatim boleh? Iya. Udah selesai kan ya? Hah? Oh ya, enggak, ini ditutup setengah dulu nanti baru ngobrol sama keluarganya. Bahwa tindakannya sudah Bu, saya nggak kelihatan, Bu. Oh iya. Iya ada ya. Ini ntar dulu ibu cari dulu. Iya serem banget sumpah. Ji, coba melet dulu, Ji, melet. Masih melet. Kita foto, kita foto. Mau dong. Yes, gue seneng Ji kalau kayak gitu. Coba melet dulu melet. Aduh yang benar meletnya. Gue takut malah dulu mati dulu. Begetar, begetar. Dulu.
Cepetan, Uji, nih tuh. Gini Ji, lidahnya kayak sapi Ji. Ya, kamu lihat deh kalau cari gambar jenazah, nanti kasih ya. Iya, digantung di kaki gini ya. Wah, Nanti ibu bikinin, nggak tahu kemana hilang. Ya, terus jadi jangan. Nah, udah selesai kan kamu? Langkah selanjutnya. Lalu selanjutnya komunikasi keluarga pasien bahwa tindakan selesai. Ibu, semua tindakannya sudah selesai ya Bu? Iya. Setelah ini akan saya tutup dan akan saya bawa ke ruang jenazah. Sebelumnya ibu mau melihat dulu atau tidak? Mau melihat dulu atau tidak? Iya, Bu. Ayo silakan. Silakan Ibu, silakan. Berarti hidup kayak gininya bukan di ruang jenazahnya. Enggak, kalian. Di ruang pas dia dirawat. Tergantung ya, tergantung ada yang memang waktu keluarga ibu yang meninggal itu langsung dibawa ke sana, tapi bisa jadi di perawatan ya. Ya, nanti ada bagian pemulasaran sih, nanti di ruang jenazah ada, tapi bisa jadi di ruang perawatan. Ibu, nanti minggu depan kita harus udah punya kapan? Kain kapan mah di sekolah pak? Kain kapan nggak usah, yang printing aja. Udah kan ngomong? Nah, ngomong lagi udah selesai kan? Ngomong lagi ibu gimana? Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, mohon maaf, izin saya tutup. Ambil penelitinya. Masih baru kemarin ada yang main. Nah, perhatikan, ini hati-hati ya. Ini penelitinya gede banget. Jangan sampai nusuk uji. Ya Allah. Nanti tusukin aja di bagian yang ininya ya. Jirang Mochi. Masa depan. Ya. Oke, sudah selesai. Baru cuci tangan dan Dokumentasi. ya. Itu kayak gitu doang. Terus mau ngapain lagi? ini di talinya Bu, Ibu, di talinya ya, ngepenitinnya. Ya, penelitinya buat apa? Itu peneliti dipakai. Di tali ini loh, di tali pocongnya. Tali pocong. Biar nggak terbuka, nanti kalau ada terbuka kalian takut, ya nggak? Ya benar. Iya nggak sih? Takut. Terus yang bungkusin siapa? Nanti bagian Kayak mumi dah. Fuzi. ya selesai, baru rapikan alat, cuci tangan, kemudian dokumen. Ada yang mau ditanyakan? Hasilnya ya berarti jenazah sudah dibersihkan dan dirapikan. Udah serem banget Bu. Kayak mumi. Sudah selesai. Oke, minggu depan sudah harus penilaian satu-satu ya. Ya, nanti yang pertama Arafah juga boleh. Ya Allah. Ayo tinggalin Puji. Hafalan doanya. Dadah. Hafalan doanya harus sudah hafal. Yang tadi belum hafalan berarti minggu depan harus sudah ngelotok. Oke.